Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Farhan Oktavian Hidayat, kelas meteorologi 4B, NPT 110058. Izin untuk menjawab UTS dengan video. Soal nomor 1 dapat dilihat pada gambar adalah Nino 34 indeks, yang mana dapat kita lihat berdasarkan informasi dari situs yang diambil adalah situs web Biro Meteorologi Australia. Atau Kondisi El Nino ENSO atau El Nino Southern Oscillation saat ini berada dalam status netral. Terdapat indikasi atau adanya gambaran yang nantinya kemungkinan akan membentuk La Nina di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024 nanti. Sementara itu, saat ini fase netral ENSO akan tetap bertahan sampai hingga pada bulan Juli 2024. Lalu selanjutnya adalah eh, dapat kita lihat kalau pada gambar yang diambil, kalau saat ini Indonesia sedang dalam fase netral, yaitu ENSO-nya sedang dalam fase netral, yaitu ketika angin pasat berhembus dari timur ke arah barat dengan stabil, yang mana suhu muka laut di barat Pasifik lebih hangat dari bagian timur Pasifik. Dalam kondisi ENSO yang netral ini menyebabkan sedikit perubahan terhadap cuaca di Indonesia, yaitu kondisi cuaca Indonesia cenderung stabil. Kondisi laut dan atmosfer di Indonesia sangat stabil dan mendekati normal dengan cuaca yang akan mengikuti pola-pola seperti biasanya. Dan pada fase netral ini variabilitas lainnya yang akan lebih dominan untuk mempengaruhi cuaca di Indonesia. Lalu yang ketiga ada gambar IOD Index, yang mana IOD Index atau IOD atau Indian Ocean Dipole dilihat pada gambar menunjukkan dalam kondisi netral, yang mana jika indeks IOD pada bulan dapat dilihat pada bulan Maret dan April menunjukkan kemungkinan kalau IOD ini akan menjadi IOD positif. Lalu eh, tetapi pada pengamatan terbaru menunjukkan potensi berkembangnya IOD positif dalam kondisi stall atau berhenti. Eh, Peristiwa IOD positif dianggap sedang berlangsung setelah indeks IOD dipertahankan di atas 0,40 derajat selama sekitar 8 minggu. Sebelumnya indeks IOD mencapai ambang batas IOD positif selama 7 minggu berturut-turut. Namun dalam 2 minggu terakhir indeks IOD kembali ke ambang netral. IOD netral membuat suhu di wilayah tropis Samudra Hindia mendekati normal, sehingga hanya menyebabkan sedikit perubahan terhadap cuaca di Indonesia. Selama fase IOD netral, pola cuaca di Indonesia cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal dan regional seperti monsun, MGO, dan varietas cuaca lainnya. Selanjutnya adalah equatorial wave. Gelombang khatulistiwa atau equatorial wave merupakan sebuah gelombang yang terjadi dan terperangkap di era khatulistiwa. Gelombang equatorial wave terbagi menjadi 3. Yang pertama, Kelvin wave, yaitu gelombang Kelvin adalah equator wave yang merambat ke arah timur. Gelombang Kelvin bersifat hangat lembab, memiliki periode 6-7 hari dan kecepatan dengan 12 sampai 25 meter per second per fasenya. Sedangkan gelombang Kelvin kering di stratosfer bawah memiliki kecepatan
di antara 30 sampai 60 meter per second. Gelombang ini bergerak di antara 10 lintang derajat selatan dan 10 derajat lintang utara. Lalu yang kedua ada Rossby wave. Yang mana Rossby wave muncul secara berpasangan dan bergerak ke arah barat di sekitar daerah ekuator, kebalikannya dari Kelvin wave. Tidak seperti gelombang Kelvin, gelombang Rossby memiliki komponen rotasional utara-selatan dan dipengaruhi oleh efek Coriolis. Gelombang Rossby katulistiwa dapat diidentifikasi melalui analisis angin tropis dan ketinggian 850 HPA. Gelombang Rossby katulistiwa memiliki umur berkisar dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Gelombang Rossby bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 10-20 meter per second. Dan untuk gelombang Rossby kering dengan kecepatan 5-7 meter per second. Lalu yang ketiga ada gabungan dari gelombang Rossby dan gelombang Kelvin, yaitu Rossby gravity wave, yang mana gelombang ini terdiri dari pasangan tekanan tinggi dan tekanan rendah. Gelombang Rossby gravity memiliki skala longitudinal 1000 sampai 4000 km mRG, memiliki rentang periode 4 sampai 5 hari, bergerak dengan kecepatan sekitar 8 sampai 10 meter per second. Lalu soal yang berikutnya ada menjelaskan tentang global circulation. Global circulation adalah pergerakan udara di atmosfer bumi. Sirkulasi angin terbentuk karena diferensial heating antara khatulistiwa dan kutub serta efek Coriolis dari rotasi bumi. Dan global wind circulation ini memiliki 3 sel, yaitu sel Hadley, sel Farrell, dan sel polar. Sel Hadley tercipta karena adanya pemanasan di ekuator yang menyebabkan udara naik dan membentuk daerah bertekanan rendah. Udara panas yang naik tersebut kemudian bergerak ke arah kutub. Udara tersebut akan mendingin dan akan turun di sekitar lintang 30 derajat atau lintang kuda. Udara turun akan membentuk daerah bertekanan tinggi yang bersifat kering. Udara tersebut akan tersebar di permukaan mengarah ke ekuator dan kutub. Angin yang bertiup ke ekuator akan dibelokkan oleh gaya Coriolis ke arah barat, kanan yang di BBU, dan ke arah kiri di bagian bumi selatan atau BBS. Angin tersebut disebut juga dengan angin pasat. Angin pasat dari kedua belahan bumi akan bertemu di ITCZ atau Intertropical Convergence Zone, membentuk pita awan yang mengelilingi bumi sekaligus membawa hujan serta menutup sirkulasi angin di sel Hadley. Lalu yang kedua ada sel Farrell. Terbentuk karena interaksi sel Hadley dan sel polar. Angin permukaan pada sel Farrell dibelokkan ke arah timur oleh gaya Coriolis. Sel Farrell dibatasi oleh udara sinking di perbatasan dengan sel Hadley di sekitar lintang 30 derajat dan udara naik di perbatasan dengan sel polar di sekitar lintang 60 derajat. Lalu yang terakhir ada sel polar. Seperti namanya, sel polar ini adanya di daerah kutub. Udara dingin akan cenderung turun ke permukaan membentuk daerah bertekanan tinggi. Udara dingin di permukaan akan bergerak ke arah ekuator. Angin polar ini akan dibelokkan sama dengan yang terjadi pada angin pasat. Kanan di BBU dan akan berbelok ke kiri di BBS. Udara dingin mengalir dari kutub ini akan bertemu dengan udara yang lebih hangat dari sel Farrell di sekitar lintang 60 derajat. Pertemuan ini menyebabkan udara hangat naik ke atmosfer atas, menciptakan area konvergensi yang dikenal dengan sebagai front polar, sekaligus menciptakan aliran angin kencang yang disebut jet stream. Lalu yang soal berikutnya akan menjelaskan tentang ENSO. Apa itu ENSO? ENSO atau El Nino Southern Oscillation didefinisikan sebagai anomali pada suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang terjadi secara berkala dan tidak teratur. Terdiri dari 3 fase, yaitu El Nino, yaitu fase kering, La Nina sebagai fase basahnya, dan yang terakhir fase netral. Apa itu El Nino? El Nino adalah angin pasat. Ada kondisi di mana angin pasat yang biasa berhembus dari timur ke barat
melemah atau bahkan berbalik arah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan awan dan hujan pun ikut bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini membuat Indonesia dalam keadaan kering. Lalu, apa itu La Nina? La Nina adalah kebalikannya dari El Nino. La Nina adalah kondisi yang tercipta ketika angin pasat bertiup dengan lebih kuat daripada biasanya yang menyebabkan kolam air hangat itu bergeser lebih dalam ke arah Indonesia sehingga daerah konveksi atau daerah pertumbuhan awan lebih banyak di Indonesia dan fase La Nina ini akan mengakibatkan adanya terjadinya peningkatan curah hujan. Lalu yang ketiga ada fase netral yang mana pada fase netral tidak terlalu mempengaruhi iklim atau cuaca di Indonesia. Selanjutnya adalah MGO. MGO atau Medan Julian Oscillation dapat digambarkan sebagai pergerakan awan dan curah hujan yang bergerak ke arah timur di daerah dekat khatulistiwa yang biasanya berulang setiap 30 sampai 60 hari. MGO memiliki periode sekitar 30 sampai 60 hari. MGO umumnya berkembang paling baik di wilayah dari Samudra Hindia bagian selatan ke timur melintasi Australia hingga Samudra Pasifik bagian barat selama musim panas di belahan bumi selatan. Bagaimana cara kita untuk mengetahui MGO? Dalam mendeteksi MGO, kita menggunakan RMM1 atau Real Time Multivariate MGO dan RMM2 yang merupakan kombinasi dari beberapa variabel atmosfer yaitu outgoing long wave radiation atau OLR, angin zonal pada ketinggian 200 atmosfer yaitu 200 MB dan angin zonal pada ketinggian 800 MB. MGO dibagi menjadi 8 fase di mana fase di Indonesia terdapat pada fase 3 dan 4. Dan 3 dan 4 untuk terjadi di Indonesia bagian barat dan tengah. Lalu ada fase yang kelima terjadi di timur Indonesia. MGO ini terbagi menjadi dua fase. Ketika fase aktif, dia akan meningkatkan curah hujan dan ketika tidak aktif dia akan cenderung untuk berkurangnya peningkatan pertumbuhan awan. Lalu selanjutnya adalah IOD. IOD adalah secara sederhana IOD adalah ENSO yang ada di Samudra Hindia. IOD memiliki 3 fase yaitu fase netral, positif, dan negatif. Pada fase positif IOD suhu permukaan laut di sekitar Indonesia bagian barat menjadi lebih dingin dari rata-rata. Sementara di Samudra Hindia bagian barat menjadi lebih hangat dari biasanya. Pola suhu permukaan laut ini menyebabkan peningkatan angin dari timur di sepanjang Samudra Hindia. Selain itu, konveksi di daerah sekitar Indonesia bagian barat berkurang mengakibatkan penurunan curah hujan di wilayah Sumatera. Lalu pada fase negatifnya adalah kebalikan dari fase positif yang mana akan meningkatkan terjadinya curah hujan di Pulau Sumatera. Lalu selanjutnya adalah monsun atau angin muson adalah angin yang berhembus secara musiman yang mengalami pembalikan arah karena gerak semu tahunan matahari menyebabkan differential heating di wilayah Indonesia. Di Indonesia terdapat 2 angin muson yang berhembus bergantian. Angin muson baratan atau angin muson Asia yang membawa uap air dari Laut Cina Selatan pada musim hujan yaitu biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Dan angin muson timuran atau angin muson Australia yang bersifat kering pada musim kemarau, biasanya pada bulan April hingga bulan September.
Selanjutnya ada indeks monsoon. Indeks monsoon ini adalah indeks untuk menggambarkan kuat dan lemahnya aktivitas monsun di Samudra Pasifik bagian utara yang didefinisikan sebagai perbedaan rata angin zonal pada level 850 HPA antara wilayah utara ekuator dan wilayah ekuator, yaitu pada wilayah utara ekuator dan selanjutnya adalah monsoon break. Monsoon break adalah periode singkat di mana hujan musim monsoon berhenti selama beberapa hari atau minggu. Fenomena yang umum terjadi di subbenua India namun dapat terjadi pula di wilayah lainnya. Saat monsoon break terjadi masa kering di mana hujan sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya adalah ada Borneo Vortex. Borneo Vortex adalah sirkulasi tertutup berlawanan arah jarum jam pada medan angin 925 HPA di wilayah bagian Kalimantan Utara, di Pulau Kalimantan bagian utara, yang mana di sekitar, lebih tepatnya di sekitar ekuator Laut Cina Selatan. Selama kejadian Borneo Vortex, dorongan angin terjadi konveksi mendalam yang berkaitan dengan terhambatnya angin lapisan bawah oleh medan di bagian utara Pulau Kalimantan. Hal ini menyebabkan pergeseran pola konveksi ke hilir dari titik konvergensi maksimum pada 125 HPA. Pergeseran ini lebih kecil pada 850 HPA karena hambatan angin yang lebih sedikit di ketinggian yang lebih tinggi. Borneo Vortex juga menjadi penggerak pembentukan konveksi dalam curah hujan lebat di Laut Cina Selatan dan bagian barat Kalimantan. Selanjutnya adalah cold surge. Cold surge adalah kejadian cuaca di mana udara dingin bergerak cepat dan kuat dari wilayah bertekanan tinggi di Siberia atau Mongolia ke lintang rendah, terutama di wilayah tropis. Biasanya terjadi selama musim dingin di belahan bumi utara. Cold surge ini ketika melewati daerah tropis memperkuat adanya konveksi sehingga kadang terjadi peningkatan curah hujan dan banjir di daerah yang dilalui oleh cold surge. Lalu selanjutnya adalah change atau cross equatorial northerly surge. Secara sederhana, change ini adalah lanjutan dari cold surge, yang mana ketika sudah memasuki wilayah Indonesia bagian Kalimantan ke bawah, cold surge tadi dapat disebut sebagai change, yang mana efeknya kurang lebih sama seperti cold surge. Ketika udara dingin tersebut melewati daerah Indonesia bagian Kalimantan ke bawah akan menyebabkan peningkatan curah hujan. Lalu selanjutnya adalah prediksi MJO. Dapat kita lihat pada grafik menunjukkan bagaimana perakiraan dan pergerakan dan perkembangan MJO dari tanggal 18 Mei 2024 ke depannya. Pola MJO dalam beberapa minggu mendatang cenderung berfluktuasi di sekitar pusat grafik, yang menunjukkan MJO tidak terlalu aktif di wilayah manapun. Pada tanggal 2 Juni sampai 17 Juni, pergerakan jalur assemble mean ke arah fase ini menunjukkan bahwa aktivitas MJO mulai menjauhi lingkaran pada fase 2. Yang mana hal ini mengindikasikan kalau MJO yang masih aktif di wilayah ini. Mungkin cukup sekian penjabaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.